kondisi yang sedang tidak baik tersebut, kami tetap harus melayani pelanggan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan SOP. Kemudian kami sampaikan apa yang memang diinginkan oleh pelanggan, yakni biasanya perihal padam itu, penyebabnya apa, kemudian kira-kira berapa lama lagi nih akan nyala, progresnya seperti apa. Jadi PLN di Jogja ini ada namanya PLN UP3 Yogyakarta. Kantornya itu ada di Gedong Kuning. Nah, PLN UP3 Yogyakarta ini punya 7 unit layanan pelanggan. Salah satunya Bantul. Jadi ada PLN ULP Bantul, PLN ULP Kalasan, PLN ULP Sleman, PLN ULP Wonosari, PLN ULP Wates, PLN ULP Sedayu, dan PLN ULP Yogyakarta. Nah, Bantul sendiri ini kan punya 17 kapanewon atau kecamatan. PLN ULP Bantul ini megang 13, di luar 4 kecamatan yang tidak di-cover wilayahnya oleh PLN Bantul, yaitu PLN wilayah Sedayu sama Kasihan itu di wilayahnya PLN Sedayu, ULP Sedayu. Kemudian Piungan itu di PLN ULP Kalasan, dan Banguntapan itu masuknya di PLN ULP Yogyakarta. Jadi PLN ULP Bantul ini megang 13 kapanewon atau kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Ya, secara umum layanan yang diberikan oleh PLN di bidang distribusi ya, salah satu di PLN ULP Bantul ini adalah pasang baru, tambah daya atau perubahan daya, kemudian penyambungan sementara, keandalan suplai dan jaringan listrik, serta beragam laporan keluhan dan gangguan terkait dengan kelistrikan apapun itu yang disampaikan oleh pelanggan. Saat ini jumlah total pelanggan PLN ULP Bantul itu sudah mencapai 249.000 lebih pelanggan. Mungkin sebentar lagi 250.000. Kalau komplain yang sering disampaikan terkait dengan kelistrikan, yang pertama adalah gangguan padam, baik itu ketika cuaca lagi baik-baik saja atau lagi ekstrim, karena padam sendiri juga ada sebabnya. Kemudian yang berikutnya yang juga sering dilaporkan oleh pelanggan terkait dengan kondisi dari KWH meter yang ada di rumah pelanggan. Misalkan tidak bisa isi token, atau angka di stand meternya itu tidak berubah padahal sudah dilakukan pemakaian dan sebagainya. Jadi pada dasarnya padam itu ada 2 kategori, padam yang terencana dan padam yang tidak terencana. Kalau padam yang terencana pasti kami akan menyampaikan informasi secara resmi ke seluruh pelanggan bahwasannya pada hari tertentu, di jam tertentu itu akan ada pemadaman listrik. Ini biasanya dibutuhkan untuk kondisi tertentu, misalkan kami harus perluasan jaringan, atau misalkan ada kondisi yang urgent untuk segera diperbaiki dan sebagainya, atau untuk rabas-rabas pohon yang sudah dekat dengan jaringan. Itu untuk yang padam terencana. Tapi kalau yang padam tidak terencana atau yang kita sering dengan gangguan kita sering sebut dengan gangguan listrik, itu disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Nah, yang paling sering terjadi, salah satunya di wilayah kerja PLN ULP Bantul ini adalah padam karena pohon atau bagian pohon, dahan pohon itu mengenai jaringan listrik, atau disebabkan juga karena hewan melata, tikus, burung dan sebagainya yang juga ketika mengenai jaringan itu hewannya tersetrum, listriknya juga jadi mati, seperti itu. Nah, untuk pohon sendiri biasanya akan semakin parah terjadi ketika cuaca ekstrim, saat hujan deras disertai dengan angin kencang. Ketika angin kencang, maka pohon itu bergerak mengenai jaringan, bahkan beberapa pohon itu tumbang, menimpa jaringan, menimpa kabel dan menimpa tiang, dan menyebabkan tiang listrik jadi patah,
Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini, maka biasanya dengan intensitas gangguan yang terjadi pada hari itu meningkat, itu membutuhkan recovery time juga yang jauh lebih lama, sehingga kami juga membutuhkan dukungan personil yang juga lebih banyak dari biasanya. Nah, ini yang kadang-kala ketika hujan disertai angin kencang terjadi, mati lampunya juga jadi lebih lama, seperti itu. Tadi, salah satu faktor yang biasanya menyebabkan durasi recovery time atau waktu penanganan dari suatu gangguan kelistrikan itu disebabkan karena faktor alam tadi. Dia karena ada hujan angin yang disertai dengan angin kencang, kemudian juga aksesnya menjadi sulit untuk ditembus oleh petugas, atau di waktu yang bersamaan itu gangguan itu terjadi di banyak lokasi yang berbeda yang tersebar. Nah, ini kami harus secara bergantian melakukan recovery di wilayah-wilayah tersebut secara bertahap seperti itu. PLN di seluruh Indonesia itu sebenarnya sudah berkomitmen penuh untuk menerapkan aspek keselamatan ketenaga listrikan. Nah, kita perlu pahami dulu aspek keselamatan ketenaga listrikan atau K2 ini apa gitu ya. Jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwasanya di PLN ini harus menerapkan aspek K2 keselamatan ketenaga listrikan, yaitu berbagai upaya yang diterapkan atau dijalankan oleh PLN ini terkait dengan pemanfaatan instalasi listrik, terkait dengan pemanfaatan tenaga listrik, dan seluruh aktivitas yang terkait dengan kelistrikan itu sendiri, itu harus menghasilkan suatu kondisi yang aman dan andal bagi instalasi, manusia, lingkungan, dan orang-orang atau apapun yang ada di sekitar jaringan kelistrikan itu, termasuk di pemukiman. Nah, K2 sendiri itu dibagi ke dalam 4 pilar. Jadi K2 itu ditunjang oleh 4 pilar, yaitu aspek keselamatan kesehatan kerja atau K3 yang sudah kita tahu semua, kemudian aspek keselamatan instalasi, aspek keselamatan masyarakat umum, dan aspek keselamatan lingkungan. Nah, kalau keselamatan kerja jelas kami memprioritaskan seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh personil kami di lapangan dimanapun itu harus tidak boleh lepas dari yang namanya kaidah K3. Kalau keselamatan instalasi artinya kami memastikan seluruh instalasi listrik ini juga tidak terjadi bahaya seperti ledakan atau kebakaran yang itu dapat mengganggu produktivitas penyaluran listrik serta merugikan PLN secara finansial dari sisi aset. Kemudian keselamatan lingkungan ini seluruh aktivitas kami di PLN, salah satu di distribusi ini, ada aktivitas yang kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa berdampak pada adanya pencemaran lingkungan, seperti misalkan trafo bekas yang sudah rusak atau trafo yang tidak bisa digunakan lagi, yang itu harus dikelola penempatannya agar minyak trafonya misalkan tidak merembes ke tanah dan mencemari saluran air, tanah, dan pemukiman warga. Kemudian pilar yang keempat yang tadi terkait dengan pertanyaan yang terkait dengan keselamatan masyarakat umum adalah aspek atau pilar keselamatan masyarakat umum. Nah, ini kami juga senantiasa memprioritaskan, memastikan, dan terus mengimbau dan mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengenali berbagai potensi bahaya dari listrik itu sendiri yang dapat berakibat fatal. Kita tahu listrik itu sangat vital bagi manusia, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, tidak kita sikapi dengan baik aktivitas yang kita jalankan di sekitar kelistrikan itu, maka juga dapat memberikan bahaya yang juga menyebabkan fatality atau kematian. Seperti itu. Kalau pohon yang tumbuh, yang mau ditebang atau mau dirabas itu harus dipastikan dulu oleh warga apakah berdekatan dengan jaringan listrik atau tidak. Karena syarat yang kami imbau, kami wajibkan gitu ya kepada pelanggan adalah minimal 3 meter dari jaringan listrik.
Kalau memang ternyata itu sudah hampir mengenai jaringan listrik, maka pelanggan atau warga yang akan menebang atau merabas pohon itu wajib untuk berkoordinasi dengan PLN setempat. Harus melakukan penyampaian laporan melalui PLN Mobile atau kontak center 123 atau ke loket secara langsung, sampaikan bahwa kami akan melakukan penebangan pohon. Nanti kami akan jadwalkan untuk kalau memang diperlukan pemadaman saat itu ketika melakukan rabas-rabas pohon, maka kami akan jadwalkan untuk pemadaman itu seperti itu. Jadi rabas-rabas dan tebang pohon itu di saat listriknya tidak sedang mengalir di jaringan tersebut, begitu. Banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan masyarakat umum yang diakibatkan listrik ini. Nah, yang paling sering itu adalah yang pertama ketika kita melakukan pembangunan rumah misalkan, atau kegiatan konstruksi lainnya, atau misalkan tadinya rumahnya satu mau dijadikan 2 lantai. Nah, itu biasanya di sekitar bangunan itu kan sudah ada jaringan listrik. Nah, baik pemilik bangunan maupun tukang yang mengerjakan itu biasanya kalau yang tidak aware itu akan segera melakukan pembangunan dan renovasi itu ya tanpa berkoordinasi dengan PLN. Nah, ini yang seringkali kejadian pekerja dari bangunan itu tersengat listrik. Kemudian yang sering terjadi juga adalah ketika masyarakat ingin menebang pohon atau merabas-rabas pohon atau mengambil buah mangga, rambutan dan sebagainya dengan alat pengambil buah begitu atau manjat. Nah, ini juga seringkali ada bahaya listrik yang bisa mengenai si pelanggan. Kemudian yang juga sering terjadi adalah ketika melakukan pemasangan bendera atau umbul-umbul. Nah, yang kemarin sudah dilewati ya sama kita pemilu. Itu juga kami imbau agar setiap pemasangan umbul-umbul, bendera, dan spanduk apapun itu harus tetap memperhatikan kondisi apakah jaringan listriknya berdekatan atau aman. Yang tidak dilupakan banyak sekali gitu ya. Cuman yang saya rasakan, salah satu yang saya rasakan itu penuh dengan manfaat, arti dan pembelajaran untuk kami dalam melayani pelanggan yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika terjadi hujan deras disertai dengan angin kencang, cuaca ekstrim itu kan gangguan kelistrikan itu biasanya jauh lebih banyak di hari itu. Padamnya lebih lama, jumlah gangguannya lebih banyak, kebutuhan personilnya jauh lebih banyak, sehingga penanganannya juga jadi lebih lama dari biasanya. Tapi di satu sisi kami harus menghandle banyak sekali laporan dari masyarakat. Di sistem kami itu biasanya dalam satu hari itu sampai ribuan laporan masuk, belum lagi ke yang masuk kalau secara pribadi ke saya, ke nomor WhatsApp saya, itu dari berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder itu masuk menanyakan. Nah, ini semua harus kami bisa handle dengan baik dengan kondisi yang sedang tidak baik tersebut. Kami tetap harus melayani pelanggan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan SOP. Kemudian kami sampaikan apa yang memang diinginkan oleh pelanggan, yakni biasanya perihal padam itu, penyebabnya apa, kemudian kira-kira berapa lama lagi nih akan nyala, progresnya seperti apa. Kami biasanya akan sampaikan beserta dengan foto, evidence, kemudian juga berapa persen penanganan. Dan di satu sisi juga kami tetap harus mengedepankan aspek K3, keselamatan kesehatan kerja bagi petugas di lapangan. Artinya di satu sisi kami harus segera nyala, tapi di sisi yang lain ini K3 tidak boleh diabaikan. Artinya progres penyalaan tadi dan K3 ini harus disinkronkan agar listriknya tetap kembali seperti sedia kala, petugas tetap safety dan aman dalam bekerja.
Pesan dari kami terkait dengan keselamatan masyarakat umum, terkait dengan listrik. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kalau pelanggan atau masyarakat atau warga dimanapun berada, ingin merenovasi rumah, membangun rumah atau bangunan-bangunan lain, kemudian menebang pohon, merabas pohon, mengambil buah, memasang umbul-umbul, bendera, dan aktivitas apapun, bahkan main layang-layang sekalipun, harus mengenali potensi bahaya listrik. Artinya jaringan listrik itu kan bisa terlihat. Kita tahu bahwa lokasi itu tidak aman. Nah, dan dipastikan semua aktivitas, sarana, prasarana, benda, diri kita sendiri itu minimal jarak amannya itu 3 meter dari jaringan listrik. Ya kalau bisa jauh lebih jauh dari 3 meter itu. Nah, itu yang pertama terkait dengan jarak aman 3 meter. Kemudian terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan renovasi rumah, rabas-rabas atau apapun aktivitas yang terkait dengan kelistrikan, silakan melapor melalui PLN Mobile atau kontak center 123 atau langsung datang ke PLN setempat. Kami akan mengakomodir dan akan membantu pelanggan atau masyarakat yang ingin melakukan aktivitas tertentu di dekat jaringan listrik. Kami akan kondisikan supaya tetap aman dan aktivitas yang dibutuhkan tadi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya yang terus kami sampaikan, yang kami imbau, aspek keselamatan kelistrikan untuk masyarakat umum itu tidak hanya di jaringan, tetapi juga di dalam rumah. Kami juga menyampaikan ketika colokan-colokan listrik tidak terpakai, itu jangan dicolok, apalagi ketika meninggalkan rumah. Kemudian ketika menempatkan colokan listrik itu di tempat yang aman, tidak mudah terjangkau misalkan oleh anak kecil, termasuk juga memastikan semua instalasi kelistrikan di dalam rumah itu juga aman, karena seringkali kita mendengar berita kebakaran itu terjadi karena hubungan arus pendek listrik gitu. Jadi listrik yang disalahkan seperti itu. Nah, ini semua memang harus kita perhatikan dan jeli supaya bahaya dari listrik itu tidak terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian kami juga ingin menyampaikan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila ada oknum oknum tertentu yang mengatasnamakan PLN, yang menawarkan jasa tertentu atau misalkan menawarkan produk tertentu atau mungkin meminta semacam tips dan aktivitas mencurigakan lainnya, itu silakan juga pelanggan bisa langsung melapor, menyampaikan ke PLN Mobile atau kontak center 123 dan ke loket, sampaikan apa yang menjadi kecurigaan. Kami nanti akan melakukan penelusuran dan kami akan pastikan semua petugas kami, baik yang di lapangan maupun administrasi, itu menjalankan semua pekerjaannya dengan integritas yang kuat seperti itu.